pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tentunya langkah-langkah pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan barang dalam beredar, penanganan inflasi di Kota Bau-Bau. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dan mari kita sama-sama menantikan apakah nanti keran pembukaan otonomi daerah. Selamat pagi dari kawasan Limbowaluyo, Tangerang pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus memantau stok dan harga pangan untuk menjaga stabilitas serta mengendalikan inflasi daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara dukung penuh pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 14 Januari 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus memantau stok dan harga pangan untuk menjaga stabilitas serta mengendalikan inflasi di Kota Bau-Bau. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Tentunya langkah-langkah pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan barang dalam beredar, penanganan inflasi di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak terus melakukan pemantauan intensif terhadap ketersediaan dan harga bahan pangan di pasaran sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Kepala Disperindak Kota Bau-Bau Lawadi Ali Hasan mengatakan, setiap potensi berkurangnya pasokan bahan pokok di pasar akan segera diantisipasi melalui langkah konkret termasuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras yang mengalami kenaikan harga meski masih dalam batas wajar. Tentunya langkah-langkah pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan barang dalam beredar, penanganan inflasi di Kota Bau-Bau. Kami setiap saat memastikan ketersediaan stok, bagaimana stok kita selalu tersedia di pasaran dan bagaimana harga-harga selalu terjangkau oleh masyarakat. Ia menjelaskan stok bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, gula, ayam, telur, dan kebutuhan pokok lainnya hingga saat ini masih mencukupi, termasuk untuk menghadapi periode Januari hingga Februari yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Selain memastikan ketersediaan, Disperindak juga memantau distribusi barang baik dari luar daerah maupun dalam wilayah Kota Bau-Bau. Berdasarkan perkembangan harga di pasar, sejumlah komoditas menunjukkan tren penurunan, sebagian mengalami kenaikan dan beberapa lainnya masih berfluktuasi. Kenaikan harga saat ini terutama terjadi pada komoditas ikan akibat faktor cuaca. Kalau kenaikannya kira-kira lebih dari harga head yang sudah ditetapkan pemerintah, langkah-langkah yang kita lakukan itu tetap kita lakukan pasar murah nanti secepatnya dalam waktu dekat ini. Kalau melihat perkembangannya dari beberapa harga komoditas ini kenaikannya belum terlalu signifikan, tapi masih taraf yang wajar. Nah, sehingga kita lihat perkembangannya nanti memasuki puasa dan lebaran akan datang itu juga kita lakukan intervensi pasar melalui pasar murah seperti itu. Diketahui perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year sebesar 2,07% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 107,82 pada Desember 2024 menjadi 110,05 pada Desember 2025. Tingkat inflasi month to month dan tingkat inflasi year to date masing-masing sebesar minus 0,44% dan 2,07%. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulko melaporkan. Gubernur Sulawesi Tenggara dukung penuh pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangeruka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Buton Kepton yang menjadi harapan besar masyarakat Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan daerah sekitarnya. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Andi Semangeruka di sela-sela kunjungannya mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia di Kota Bau-Bau pada Kamis 7 Januari. Orang nomor 1 di Sulawesi Tenggara ini juga meyakini upaya dan doa seluruh masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton pada akhirnya akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dan mari kita sama-sama menantikan apakah nanti keran pembukaan otonomi daerah baru itu dibuka oleh pemerintah pusat. Manakala itu dibuka oleh pemerintah pusat, insya Allah saya beserta perangkat akan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses itu. Gubernur menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan sesuai dengan porsi dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia menambahkan komunikasi terkait pemekaran Provinsi Kepulauan Buton juga sudah berjalan di tingkat pusat dan menurutnya kesabaran adalah bagian terpenting dari wujud perjuangan ini. Komunikasi ini sedang berjalan di tingkat pusat. Oleh karena itu, kesabaran adalah bagian yang terpenting di dalam wujud perjuangan itu. Dukungan Gubernur Sulawesi Tenggara menjadi angin segar bagi masyarakat Kepulauan Buton yang selama ini terus memperjuangkan terbentuknya provinsi baru demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buton Selatan berlangsung di Gedung Lamaindo Batauga Senin 12 Januari 2026. Pelantikan tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 30 Tahun 2025 serta rekomendasi dan evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bupati mengatakan rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kinerja organisasi dan memastikan birokrasi berjalan sesuai prinsip sistem merit. Ia menegaskan jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sejumlah pejabat yang dilantik diantaranya Zainal sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kaimuddin sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Busel, Laode Firman Hamzah sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Laode Hikmah Oto sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain Kepala Dinas definitif, Bupati juga menetapkan pelaksana tugas pada sejumlah perangkat daerah. Berita yang terakhir, pendengar, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mencatat sebanyak 510 sertifikat tanah analog telah diganti secara mandiri oleh pemiliknya menjadi sertifikat elektronik. Sertifikat ini menawarkan sejumlah keunggulan, diantaranya tidak mudah dipalsukan. Berikut kita ikuti wawancara bersama Afriansyah. Kalau misalnya dia sudah terbit edisi terbaru, edisi sebelumnya tidak berlaku lagi. Kesadaran masyarakat Bau-Bau terhadap sertifikat tanah elektronik terus meningkat. Sejak penerapan pada 31 Mei 2024 lalu, Kantor Pertanahan Kanta Bau-Bau mencatat 510 sertifikat analog telah diganti secara mandiri oleh pemiliknya ke format elektronik. Penata pertanahan pertama Kanta Bau-Bau, Titin Lestari, merinci capaian tersebut, yakni pada tahun 2024 tercatat 357 sertifikat telah dikonversi secara mandiri oleh masyarakat. Sementara hingga Desember 2025, permintaan penggantian mencapai 153 sertifikat. Per 2025 itu ada 153. Dia ganti belangko lama, jadi permintaan sendiri. Tahun 2024 itu ada 357.
Saat ini kata Titin, setiap proses peralihan hak seperti jual beli otomatis menggunakan sertifikat elektronik. Pendaftaran pertama kali pun langsung wajib menggunakan format sertifikat elektronik. Untuk mempermudah warga, Kanta Bau-Bau telah menyiapkan anjungan pencetakan sertifikat elektronik. Mesin ini berfungsi memvalidasi dan mencetak sertifikat. Namun diakui Titin, beberapa pengguna masih terkendala pada proses validasi KTP dan sidik jari. Ada beberapa masyarakat yang mau melakukan pencetakan, sidik jarinya tidak terbaca. Nah, itu kemudian kalau yang KTP-nya belum jadi, kami sarankan ke ini dulu, kita arahkan ke Dukcapil untuk perbaiki KTP-nya. Titin menjelaskan sertifikat elektronik menawarkan sejumlah keunggulan utama, diantaranya tidak mudah dipalsukan karena tanda tangan elektronik telah disertifikasi oleh Badan Sandi Negara, menjamin keasliannya. Ia juga mengatakan salinan asli sertifikat elektronik tersimpan dalam format PDF di aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku terintegrasi dengan nomor induk kependudukan NIK pemilik tanah. Kalau misalnya masuk di aplikasi itu, nanti semua data yang ada di kita terkait pemilikan tanah yang pemohon ini, itu sama terlihatnya itu dengan di sistemnya kami. Jadi semua pencatatan itu semua ada. Jadi masyarakat juga lebih mudah untuk mengakses. Titin menjelaskan sertifikat elektronik juga berfungsi sebagai alat proteksi bagi pembeli karena setiap perubahan atau penerbitan edisi baru sertifikat elektronik akan mengubah barcode sertifikat. Kalau misalnya dia sudah terbit edisi terbaru, edisi sebelumnya tidak berlaku lagi. Titin mencontohkan jika dalam proses jual beli tanah, calon pembeli bisa memindai sertifikat penjual dengan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek keabsahan. Jika hasil pemindaian menunjukkan sertifikat sudah tidak berlaku, pembeli harus curiga. Hal ini bisa mengindikasikan tanah sedang diagunkan di bank atau telah terjadi proses lain sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus memantau stok dan harga pangan untuk menjaga stabilitas serta mengendalikan inflasi daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara dukung penuh pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.